Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak melegalkan ojek online sebagai angkutan umum. Padahal ojek online sangat menginginkan diakui sebagai angkutan umum supaya mereka dapat menekan perubahan aplikasi menaikkan tarif ojek online. Mahkamah Konstitusi menolak melegalkan ojek online sebagai angkutan umum. Keputusan dirilis 28 Juni lalu. Keputusan ini diambil Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi yang diajukan pengemudi ojek online. Sebelumnya, 54 pengemudi ojek online karyawan swasta sampai mahasiswa memberikan kuasanya kepada Komite Aksi Transportasi Online atau KATO untuk mengajukan uji materi pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak mengatur ojek online sebagai angkutan umum. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan. Baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Sementara pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan hukum pengojek online melayangkan gugatan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kendaraan bermotor karena pasal ini berkaitan dengan kedudukan yang sama setiap warga negara ketika terjadi pelanggaran hukum. Sebelumnya berkali-kali pengojek online berunjuk rasa menuntut diakui sebagai angkutan umum oleh negara. Alasannya, jika mereka diakui, mereka memiliki posisi tawar dengan perusahaan pembuat aplikasi untuk menaikkan tarif. Selama ini, pengojek online mengaku dibayar sangat rendah oleh perusahaan aplikasi serta tidak mendapat asuransi kesehatan dan jiwa. Sementara itu, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Kemenhub menyerahkan aturan mengenai ojek online kepada pemerintah daerah masing-masing. Tim Liputan, JAK TV. Jangan di-cancel, jangan di-cancel. Hujan panas kami tetap setia mengantar. Jangan di-cancel, pilih 5 bintang. Kami doakan Bapak, Ibu, Kakak, adik sehat bahagia. Ya, baik pemirsa, dan di segmen dialog ini topik kita yaitu ojek online bukan transportasi umum pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan di studio 1 JAK TV sudah hadir yaitu Pak Riden Hatamazis yang merupakan Presidium Komite Aksi Transportasi Online atau KATO. Selamat sore, Pak Riden. Selamat sore. Sehat, Pak Riden? Alhamdulillah, sehat. Dan juga sudah hadir Pak Joko Setiowarno yang merupakan pengamat transportasi. Halo, selamat sore Pak Joko. Sore. Sehat Pak Joko? Alhamdulillah. Ya, pasca putusan MK yang menolak ojek online sebagai transportasi umum, pandangan dari Pak Riden seperti apa? Baik, terima kasih. Tentunya kami dari KATO itu menyatakan sangat menyesalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa yang sudah kami lakukan. Ya, dalam hal ini menurut kacamata kami bahwa kedudukan kami secara konstitusi itu sama ya dengan semuanya ya. Maka dengan tidak dikabulkannya roda 2 menjadi transportasi umum, ini sekali lagi kami tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perlawanan ya untuk meyakinkan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi juga pemerintah. Kami ingin mengatakan bahwa transportasi umum adalah termasuk roda 2. Nah, untuk itu pasca putusan ini kami akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah kami akan menggugat kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Tentunya nanti kami sedang analisa oleh tim hukum kami. Nanti dikaitkan dengan pasal-pasal mana. Yang intinya kami tetap ingin mengatakan bahwa diakui ya roda 2 ini menjadi transportasi umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan melakukan langkah-langkah kepada pemerintah. Ya, dalam hal ini supaya hadir. Karena yang kami tuntut, yang kami minta itu hanya satu, adalah perlindungan hak terhadap para Gojek ini, ya, kepada para pengendara ojek ini, ya. Kenapa? Karena selama ini kita lihat di lapangan, ya, bahwa ketika terjadi kecelakaan tidak ada yang bertanggung jawab. Ya, ketika terjadi persoalan-persoalan di lapangan itu tidak ada yang bertanggung jawab terhadap si pengendara Gojek ini. Sementara target ya yang targetkan kepada si pengojek ini oleh operator yaitu sangat tinggi. Nah, maka para ojek-ojek ini jadi berusaha untuk
maksimal ya. Artinya istirahatnya tidak terfikirkan oleh mereka. Nah, maka kami di Kato ini meminta kepada pemerintah untuk bagaimana perlindungan kepada rekan-rekan kami ini. Langkah yang kedua, kami akan melakukan gugatan, yaitu mungkin ada presiden yang akan kami gugat, wakil presiden, kemudian menteri, ada 3 menteri yang kaitannya dengan Gojek Online ini. Satu adalah Menteri Perhubungan, kedua adalah Menteri Menko, kemudian yang ketiga adalah Menteri Tenaga Kerja. Dan yang keempat, kami akan gugat juga adalah Ketua DPR RI. Ya. Baik, Pak Riden. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa Menhub Budi Karya Sumadi juga mendukung dan mendorong agar nantinya seluruh kepala daerah dapat memberikan regulasi yang jelas. Namun kita ke Pak Joko Setiawarno terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak Joko melihat pasca putusan MK dan upaya yang nanti akan diambil oleh Kato dan teman-teman seluruh pengojek online? Ya, ini mungkin ada banyak persoalan ya ojek ini ya. Ada persoalan aplikasinya, ada persoalan hubungan tenaga kerjanya, ada persoalan transportasinya, gitu ya. Jadi cukup kompleks lah. Ya memang kehadiran ojek ini sebenarnya bukan saat ini, memang sudah lama. Ya, kalau dulu mungkin ojek ini banyak cuman di pangkalan-pangkalan, namun dalam perkembangannya karena online ini kan satu sistem lah ya, tidak hanya di ojek, sebenarnya semuanya aja. Saya pun mengajar ada kuliah online juga gitu ya. Jadi ini suatu kebutuhan, tapi tentunya ini memang kehadiran negara bagaimana online ini bisa bermanfaat, kemudian di sektor transportasi pun kita menganut asas namanya selamat, aman, dan nyaman. Terutama selamat itu yang menjadi persoalan. Nah, kembali kepada sepeda motor. Jadi di pasal 47 ayat 3 nggak salah itu kan memang kendaraan bermotor itu ada yang sifatnya perseorangan, ada yang umum. Nah, sepeda motor ini masuk kategori dalam undang-undang itu adalah kendaraan bermotor yang perseorangan. Jadi bukan berarti tidak boleh mengangkut orang, boleh. Barang juga boleh. Bahkan angkut barang itu juga diatur. Selama ini kan banyak juga kan mengangkut barang. Batas maksimumnya ya? Ya ada batas ketinggiannya berapa, kemudian taruhnya di mana dan sebagainya sudah diatur peraturan pemerintah. Orang pun memang maksimal memang 2 orang. Makanya kalau ketika mudik kan kita selalu sarankan jangan membawa anak-anak, maunya jangan membahayakan, ya, jangan terdepan dan sebagainya. Ini aturannya seperti itu. Nah, masalah tadi sudah katakan, maksudnya mengangkut orang masih bisa, dan memang ini kondisi Indonesia ini memang makin tahun tuh makin menurun kondisi angkutan umum kita. Ya, sementara masyarakat publik itu pengen angkutan yang murah tuh apa? Dia cari ya angkutan umum sudah makin menurun, susah lagi kan? Adapun mahal, akhirnya muncullah ojek seperti ini, ditambah lagi dengan online mudah lagi mendapatkannya. Nah, sehingga murah itu katanya bukan masalah tarifnya, mudah dan mudah mendapatkan dulu. Ya kan? Nah, kalau mungkin dia taksi agak mahal, lah ojek inilah berkembang begitu pesat sampai saat ini. Lalu apakah Pak Joko melihat keberadaan ojek online ini bisa jadi mengganggu lalu lintas di jalanan? Ya, sebenarnya begini, kalau pemerintah juga mau mengatur, artinya ya apapun ya tetap mengganggu ya, tapi kan harus diatur. Cuman kalau saya lihat ya terjadi pembiaran itu gitu loh. Tapi kalau dari awal maunya teman-teman ojek diatur, saya kira mereka juga mau lah. Nah, persoalannya mungkin ya nggak tahu kurang tenaga apa untuk mengatur itu kan. Nah, tidak boleh parkir dan sebagainya di tempat-tempat terlarang. Nah, ini memang wewenang dari kepolisian lah untuk mengatur itu. Ya, kita ke Pak Riden. Pak Riden, MK di sini memiliki 5 pertimbangan. Yang pertama salah satunya adalah di Undang-Undang LLAJ pasal 47 yang merangkum kendaraan umum harus aman, rekayasa sosial berkendara. Namun kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.